Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, laporan lengkap perkembangan perang Rusia-Ukraina 20 November hingga 3 Desember 2025. Ledakan beruntun di Moskow Timur 1 hingga 3 Desember 2025. Ibu kota Rusia kembali diguncang. Dalam 3 hari berturut-turut, kawasan timur Moskow dilanda serangkaian ledakan misterius yang memicu kepanikan publik. Malam 3 Desember 2025, warga di distrik Kramensky melaporkan terdengar 3 dentuman keras diikuti padamnya listrik secara luas. Video yang beredar menunjukkan seluruh blok perumahan tenggelam dalam kegelapan, lampu jalan padam, gedung-gedung gelap gulita, dan hampir tidak ada cahaya dari jendela penghuni. Media pemerintah Rusia awalnya bungkam. Menyusul kepanikan warganet, mereka buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa pasokan listrik telah dipulihkan dan tidak ada serangan yang terjadi. Pernyataan itu langsung menuai keraguan publik. Dalam konteks perang saat ini, penyangkalan tersebut justru semakin memperkuat dugaan bahwa Moskow kini berada dalam jangkauan operasi Deep Strike Ukraina yang dalam beberapa bulan terakhir telah menyasar puluhan target di jauh dalam wilayah Rusia. Serangan ke kilang dan pelabuhan minyak Rusia malam 2 hingga 3 Desember 2025. Rentetan gangguan terhadap sistem energi Rusia meluas ke wilayah selatan. Pada malam 2 Desember, terminal minyak Tuapse dan kilang Iliski di Krasnodar dilaporkan menjadi sasaran serangan drone jarak jauh. Ini adalah operasi pertama Ukraina pada bulan Desember yang menargetkan infrastruktur minyak Rusia. Menurut data Bloomberg, selama November 2025, Ukraina melancarkan 14 serangan ke kilang Rusia, jumlah tertinggi sejak perang dimulai. Kapasitas pengolahan minyak Rusia turun ke sekitar 5 juta barel per hari dan diperkirakan masih dapat merosot. Ukraina juga menggempur pelabuhan di Laut Hitam dan mengenai 2 kapal dari armada bayangan Rusia, kapal komersial yang dipakai Moskow untuk menyamarkan pergerakan minyak dan menghindari sanksi. Salah satu pemilik kapal berbasis di Mersin, Turki, langsung menghentikan seluruh bisnisnya dengan Rusia setelah serangan tersebut. Putin menanggapi dengan ancaman akan memutus jalur laut Ukraina. Namun publik internasional mengingat bahwa Rusia gagal merealisasikan ancaman serupa saat membatalkan perjanjian gandum pada Juli 2023. Jalur kereta Rusia mulai rapuh, sabotase sistematis, 20 hingga 28 November 2025. Jaringan kereta Rusia, urat nadi logistik perang, mengalami kerusakan paling serius sejak invasi dimulai. 20 November 2025, Novosibirsk. Sebuah ledakan merusak rel di Borisovo, Novosibirsk. Operasional kereta barang terganggu dan suplai militer tersendat. Laporan internal menyebut serangan ini menargetkan node mobilisasi bukan kerusakan acak. 28 November 2025, Bryansk. Stasiun Unecha di Bryansk meledak hebat pada malam hari. Kereta pengangkut bahan bakar terbakar, beberapa tangki hancur, ledakan sekunder merusak rel secara meluas. Serangan ini memotong salah satu jalur logistik utama Rusia menuju front timur dan selatan. Masuk akhir 2025, operasi sabotase Ukraina terbukti bergerak lebih dalam ke wilayah Rusia, mengincar jalur kereta strategis, depot barang, titik mobilisasi militer, bahkan jalur menuju Moskow. Krisis logistik ini membuat Russian Railways mengajukan permohonan bantuan darurat ke Kremlin, mengakui defisit hingga 200 miliar rubel. Rusia kini menghadapi dilema besar, mempertahankan front atau menyelamatkan infrastruktur domestik yang kian kolaps. Eropa percepat pemutusan energi dari Rusia akhir November 2025. Polandia dan Jerman menandatangani sebuah deklarasi pertahanan baru pada akhir November 2025 yang menegaskan percepatan penghentian total impor energi dari Rusia. Bagi Moskow, langkah ini adalah pukulan ganda. Kekalahan strategis dalam perang energi dan tekanan ekonomi yang terus memperdalam krisis fiskal nasional. Drone Ukraina serang Chechnya, penetrasi 1000 km, malam 2 Desember 2025. Dalam salah satu serangan terdalam sepanjang perang, drone Ukraina menembus lebih dari 1000 km dari garis depan. Target utamanya, pangkalan pasukan Akhmat di Gudermes, gedung FSB di Achkoy Martan, yang atapnya ambruk. Pertahanan udara Rusia mengklaim menembak jatuh 45 drone, tetapi tidak ada bantahan resmi dari pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov. Keheningan yang justru memperkuat dugaan bahwa kerusakan lebih besar dari laporan resmi.
Serangan ultra deep ini menegaskan bahwa Ukraina kini mampu menekan jantung pertahanan Rusia sambil tetap mempertahankan garis depan. Andriy Yermak turun ke medan perang 2 Desember 2025. Dalam perkembangan politik domestik Ukraina, Andriy Yermak, mantan kepala kantor kepresidenan Ukraina, secara mengejutkan bergabung dengan unit tempur pada 2 Desember 2025. Meski tuduhan korupsi terhadapnya belum terbukti, keputusannya turun langsung ke garis depan dipandang sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik, menunjukkan loyalitas terhadap negara, dan memperkuat moral pasukan. Kehadiran Yermak menambah dimensi politik baru di tengah pembicaraan damai AS Rusia yang semakin intens. Pertempuran sengit di Kupiansk, Vovchansk, dan Pokrovsk 3 Desember 2025. Kupiansk, Ukraina rebut keunggulan. Pada 3 Desember, Komando Gabungan Ukraina menyatakan mayoritas Kupiansk kini berada di bawah kontrol Kyiv. Jenderal Alexander Syrskyi membantah klaim Rusia yang menyebut telah menduduki penuh kota tersebut. Ukraina melaksanakan pertahanan fleksibel dengan manuver cepat, pemutusan jalur infiltrasi, operasi pembersihan intensif, serangan udara presisi menggunakan bom luncur ASM-250 Hammer. Pasukan Ukraina kini mendorong garis tempur hingga tepi sungai Oskil. Vovchansk, bendera Rusia berkibar sesaat. Rusia sempat mengibarkan bendera di beberapa gedung untuk merekam kemenangan visual pada 3 Desember, namun unit tersebut langsung dihancurkan drone FPV Ukraina. Syrskyi menyebut aksi itu sebagai psiops murahan untuk memperkuat posisi diplomasi Rusia. Pokrovsk bertahan di tengah 72 serangan Rusia. Ukraina menyatakan Pokrovsk belum jatuh. Situasi: Ukraina mempertahankan sektor utara dekat jalur kereta api. Desa Lojinske dan Rivne berhasil direbut kembali. Rusia melancarkan 72 serangan dan lebih dari 150 bom luncur dalam 24 jam. Namun sebagian besar serangan tidak efektif akibat pertahanan elektronik dan mobilitas Ukraina. Garis pertahanan Donbas tetap solid. Akhir November hingga 3 Desember 2025. Analisis terbaru dari militer Prancis menunjukkan Ukraina berhasil mempertahankan garis pertahanan kunci di Donetsk dan sekitarnya. Jika wilayah ini runtuh, Rusia berpotensi menembus hingga Ukraina Barat, sebuah skenario yang ingin dihindari Kyiv dan NATO. Tekanan Putin di Donbas dinilai sebagai upaya memperoleh minimal gain sebelum memasuki fase negosiasi gencatan senjata. Kesimpulan, dalam rentang 20 November hingga 3 Desember 2025, perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Moskow tidak lagi menjadi zona aman, infrastruktur energi Rusia lumpuh, logistik kereta terganggu, Chechnya kini ikut menjadi target, garis depan Ukraina tetap stabil, dan Eropa kian menjauh dari energi Rusia. Konflik ini bukan lagi sekedar perang darat, ini adalah perang industri, perang logistik, dan perang stamina nasional. Siapa yang lebih dulu kehabisan suplai, dialah yang akan tersungkur. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.